Tron atau EVOS Legends. Impel Arena bisa tepuk tangannya. Wow. Let's go to the land of down. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam lane of down ya. Melihat pergerakan early dari kedua tim. Dan kalau berkaca dari sisi mid laner ya, kita ngelihat bagaimana cepatnya seorang Farsha dari seorang Hijume yang ini akan berpengaruh nanti kepada rotasi. Meanwhile, Ki juga akan memberikan sedikit gangguan terlebih dahulu, tertarik dengan satu Iron Hook. Membuat Ki lagi-lagi harus kehilangan beberapa waktunya di area jungle EVOS. Ya udah ya, dengan adanya jungle yang diinvasi seperti ini, mungkin harus coba mulai melakukan rotasi yang cukup berbeda. Tapi lihat, dengan adanya mid lane dan juga roamer yang benar-benar mencoba mendapatkan Little Wanderer ketika terlalu jauh jungle-nya. Dan dikasih level ke arah mid lane-nya. Ini benar-benar bisa kita bilang Moreno agak cukup dimanjakan di arah tengah. Ketika level 4 nanti terjadi, bakal ada rotasi yang dibebankan untuk Moreno. Biar Ki-nya bisa dapat level 4 di arah mid lane. Nah ya, ini emang early ini bakal berpengaruh nantinya ke arah mid game dan juga ke arah late game-nya. Dan rotasi dari EVOS Legends ini biasanya mereka bakal menuju ke area seorang Brans. Dia bakal coba untuk babysit supaya Brans punya level yang lebih tinggi sehingga nantinya bisa ikut ke arah fight-fight yang mungkin terjadi di area mid lane ataupun di area objektif. Alright, sedangkan di area top lane memang Psychos akan menjadi badan nanti. Ini badan yang cukup mahal, kenapa? Dan tapi lihat, ada one by one situation. Tas versus Super Ken. Sama-sama jungler yang sedang diperbincangkan untuk beberapa belakangan ini, Nevin. Di arah top lane masih coba terjadi pertempuran di arah Turtle Camp. Super Ken terlebih dahulu mencoba untuk membuka Turtle di arah top lane. Sedangkan Sorizo sudah level 4. Psychos masih berada di level 3. No penalty zone for this time. Fenestrix telah dikeluarkan untuk defensif. Abi berhasil didapatkan Psychos. Maukah mau beli menggunakan membuat seorang Sorizo. Kali ini hampir di take down di arah top lane. Dan tentunya tidak ada perebutan di arah Retribution. Kita masih belum menyaksikan di mana objektif yang terjadi. Perebutan yang terjadi antara Tas dan juga Super Ken. Masih belum di arah main course kita. Iya, kita ngeliat pergerakan dari Sorizo yang cukup berani ya, yang sebenarnya buat ngasih space ya. Dan ini ada talent prediction. EVOS Legends di tangan Bang Oji versus everybody ya. Karena yang lainnya langsung menuju ke arah Bigetron Alpha, tapi ini hanyalah sebuah prediksi. Wow, Ranger Mas versus everybody kali ini. Di depan, langsung di depan para Biget Troopers yang nengok semua. Sorry guys, ini prediksi doang guys. Santai. Oke, gitu. Tuh diteriakin, wow! Bang Oji pulang lewat mana bentar lagi? Saya pulangnya. Kalau cewek boleh bareng, kalau cowok nggak boleh. Enggak, udah ya, Psychos dan juga Sorizo. Tadi kita udah sempat ngeliat ya zoning out yang dibuka oleh seorang Sorizo, tapi kali ini kita bakal lihat juga zoning out yang harusnya akan dibuka oleh kedua roamer, di mana satu nomor 16-nya udah dibuka, satu flicker juga harus dikeluarkan, bahkan dua flicker ya, karena dari Dreams juga mengeluarkan flicker yang sama, tapi wait. Tahan terlebih dahulu karena ternyata ada sedikit technical issue. Evan. Oke, kembali ke dalam lane of down dan sudah terlihat ya kembali ke posisinya masing-masing juga untuk kedua tim. Begitu juga untuk seorang Hijume yang berada di area mid lane. Dia harus nge-clear dengan lebih cepat lagi karena baru aja ada seorang Sorizo yang melakukan rotasi ke area mid lane. Meanwhile, kembali lagi ke arah gold lane ya yang masih menjadi perhatian utama juga Seiken dan juga Brans. Tapi bedanya untuk saat ini adalah Seiken memiliki seorang teman dan di sisi lain juga melihat bagaimana dari seorang Psychos dikasih pressure habis-habisan oleh Bigetron Alpha. Lihat udah mulai bernyanyi tadi. Walaupun pressure terus-terusan terjadi, tapi Nevin kali ini mungkin mereka harus berpikir dua kali untuk tidak mengkontes. Karena dua turtle diamankan Bigetron dan punya chance untuk perfect turtle itu bukan hal yang baik. Dan betul sekali Nevin, seperti yang aku bilang, ini mereka nggak boleh lepasin begitu saja karena udah ada dua orang standby on position. Akankah ada perebutan? Tas is coming. Berhasil ditunggangi oleh Sorizo, tapi nampaknya Tas gagal untuk memperebutkan turtle. Terlalu jauh, terlalu banyak source skill yang dikeluarkan hingga Super Ken lagi-lagi dapetin dua turtle-nya, Nevin. Iya, mau nggak mau ya, karena posisi dari Bigetron Alpha juga dibuat sedemikian rupa bagus banget zoning out dan lagi-lagi dibuka oleh seorang Sorizo. Begitu juga
dari seorang Super Ken ya, dia sempat ngelepas Kara Turtle-nya, ngasih pressure tambahan lagi, bahkan Dreams juga nggak bisa berbuat banyak di momen seperti tadi. Karena gimana mau berbuat banyak, hero-nya adalah hero yang ngebuat momen. Ya. Kalau momennya sudah dipegang sama Bigetron dan tidak diambil sama Dreams, itu dia sulit untuk mendapatkannya. Dan ini emblemnya, silakan. Ya kalau dari Emon sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan, lagi-lagi kalau untuk kedua mid laner kita pasti bakal fokus ke arah movementnya, ditambahin lagi movementnya. Begitu juga untuk adanya seorang Franco, Lolita juga demikian, ada sedikit reduction di sana. Tapi kalau di area mid lane, ini udah mulai ada pertemuan lagi antara EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha. Mereka lagi sama-sama buat cari momennya. Oh, kalau menurut aku ya, walaupun momennya sama-sama sedang dicari, tapi EVOS Legends mungkin agak lebih meredam. Karena mereka sadar powernya mereka bukan sekarang. Mereka punya Hijume, mereka punya Brans. Mungkin ini akan ada clear aja. Mungkin ini akan ada power yang cukup digunakan di early untuk Bigetron Alpha. Mereka coba untuk mencari di mana keberadaan Brans. Karena Brans ini menjadi satu orang dan ternyata di arah top lane. Solo pick-off yang tidak terlihat oleh kita semua. First blood didapatkan oleh seorang Super Ken. Psychos nampaknya agak sedikit miscalculate. Karena flickernya masih ada Nevin, tapi tidak digunakan ya Nevin. Iya, masih disimpan begitu saja, tapi ini bakal menjadi satu eliminasi yang begitu mahal. Karena ada outer turret juga yang berhasil tumbangkan. Dan ini baru di 7 menit kurang yang pertama. Meanwhile, kita melihat juga bagaimana dari seorang Kaye bakal coba untuk mencari target berikutnya. Feather Attack kembali lagi dibuka dan bahkan 2 pemain double kill diamankan oleh seorang Seiken. Ya, Saken berhasil mendapatkan poin yang sangat-sangat mahal. Kenapa aku bilang sangat mahal di early? Di menit yang ke-6 dia dapetin 2 poin kill, dia punya bersegar Fury sekarang. Dan bahkan Bigetron Alpha OTW menuju ke arah Perfect Turtle. Ini yang akan membuat Bigetron lebih unggul dari segi gold difference dan akan melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi. Iya, ini udah terlalu jauh sih. Kalau kita ngeliat dari item juga udah ada beberapa perbedaan lagi, tapi Super Cat, perfect turtle for Bigetron Alpha. EVOS Legends mencoba penalti zone ke belakang. Saken berhasil tertangkap tapi tidak ada following up damage. Hijume berhasil mendapatkan 1 point kill, Moreno take down. Tidak ada following up dari seorang Sorizo. Kali ini bebas, terperangkap dan Saken mencoba melindungi nampaknya Brans terbang. Cross bolting membuat seorang Brans terbang ke arah udara, menumbangkan Sorizo. 2 poin kill yang mencoba dibalikan kembali oleh para pasukan dari EVOS Legends. wah, EVOS Legends sudah mulai kembali bangkit nampaknya. Selalu tadi ada perbedaan gold yang mempengaruhi ke arah itemization juga ya. Dimana tadi sempat terlihat bagaimana dari seorang Seiken dia udah punya ke arah Windtalker dan juga Berserker menambahkan lagi dari attack speed maupun nanti dari criticalnya. Tapi untuk gold difference mungkin kita bakal lebih fokus ke arah gold lane ya. Perbedaan sampai ke arah 900 ini bakal cukup penting nantinya untuk membutuhkan item maupun ke arah laningnya. Tapi hati-hati, Super Ken. Super Ken mulai harus memperhitungkan pergerakan dari seorang Brans, King Brans di arah bottom lane, poking damage yang terjadi. Ini yang aku bilang kenapa EVOS Legends harus mencoba meredam agresivitas yang biasa mereka lakukan. Karena mereka sadar mereka tidak memiliki power yang cukup tinggi. Sedangkan Bigetron Alpha mereka sadar early mereka kuat. Super Ken kalau tidak dibekam, kalau tidak dipatahkan kakinya, dia snowball dan tidak bisa dipegang siapapun. Melihat sekarang cuma ada satu BM offender, tidak ada tapi ternyata adanya Bloody Hunt. Membuat poin kill yang tidak berhasil didapatkan oleh para pasukan Legends. Key mencoba membalikan kembali keadaan, damage terlalu sakit di depan sana. Tidak ada Super Ken masuk, Super Ken dive in, dapat 1 poin kill. Super Ken berjanji dan bahkan 2 double kill. Looking for triple kill, didapatkan Super Ken di arah belakang. Looking for Maniac, Tas. Apakah mampu bertahan di depan sana, tapi nampaknya masih ada turret yang cukup kuat didapatkan. Masih tidak mendapat 1 point kill. Super Ken terlalu merasakan semua damage dari turret yang akhirnya membuat dia sekarat dalam maut. Wow, 1 lawan 3 ya. Dari seorang Tas masih bisa mempertahankan dirinya. Setelah tadi 4 pemain dari EVOS Legends harus bisa ditumbangkan. Dan kita bakal lihat sedikit ke arah replaynya. Memang inisiasi yang dibuat oleh Sorizo ya untuk bisa ngasih damage karena Psychotsnya bagus banget membuat satu eliminasi penting. Tapi kita melihat juga bagaimana seorang Super Ken ini langsung ngincar ke arah Hijume. Salah satu magic dealer yang pastinya ini akan memberikan efek snowballing di area mid game. So dengan hilangnya Hijume menurut aku itu udah menjadi sangat worth it. Apalagi 4 pemain loh. Dia berani EVOS masuk. Legends yang hilang, iya. Dia berani masuk ke Hijume karena ada 2 kondisi. Tidak ada Ferry Ferdiansyah dan tidak ada 1 buah flicker. Dan tentunya akan ada team fight kembali. Super Ken berada di garis depan. Cycles dari belakang utama. Sorizo versus everybody. Bloody Hunt telah dibuka dan masih bisa
diselamatkan. Crossbow of Tank masih ditahan oleh seorang King Brans. Masih menunggu momentum yang dibutuhkan. Brans belum terbang ke arah udara. Dan adu retribution kali ini akan coba didapatkan oleh siapa? Bahkan Super Ken gagal dapetin ini. Lord yang gagal didapatkan. Berhasil diambil oleh seorang Saken. Tapi di sisi sebaliknya, Brans masih menahan ultimate. Crossbow of Tank tidak dilepaskan sama sekali. Untungnya Saken save the day. Santai ada Saken. Santai ada second, emang second save the day sih. Dengan adanya satu Lord, tapi pertukaran dari EVOS Legends juga menurut aku sangat amat worth it. Satu Lord ditukar dengan 4 eliminasi, ditambah satu outer di area mid lane. Ya, dan itu udah untung banget loh. Itu bisa menjadi Lord giveaway aja dan itemnya Iya. silakan Evin. Kalau kita balik lagi ke arah itemization-nya ya, mungkin karena Gold Laner udah ada WON yang langsung di-respect oleh seorang Seiken. Dia tahu gimana gempuran dari EVOS Legends dari tadi. Karena kita ngeliat juga One atau Brans berkali-kali dia coba untuk dikasih posisi yang nyaman. Begitu juga untuk Fredrin dari seorang Tas, kali dia udah cukup kuat dengan ada Guardian Helmet. Dia bawa Radiant juga sebagai salah satu bentuk respect pastinya. Dan juga satu Blade Armor. Alright. Bahkan kita bisa menyaksikan pasukan dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar dibayar kembali hutang yang didapatkan EVOS Legends. Kali ini berada di keuntungan 100 gold. Walaupun 100 gold, tapi lihat berapa difference tadi yang sudah dibayar oleh EVOS Legends. Bigetron Alpha, mereka mungkin harus sudah mulai berpikir gimana caranya mereka nge-take down seorang Brans. Walaupun Brans belum dapetin point kill, tapi presence-nya dia, kehadirannya dia itu membuat takut para pasukan Bigetron Alpha. Iya, jadi mau nggak mau para pemain Bigetron Alpha harus jaga posisinya, nggak boleh terlalu ngumpul, nggak boleh terlalu dekat. Padahal notabene-nya mereka ngebawa seorang Faramis yang mau nggak mau juga mereka harus bermain secara team fight. Dan kita bakal lihat juga gimana nanti potensi dari seorang Dreams ya untuk menciptakan lagi inisiasi-inisiasi, tapi jangan sampai Iron Hook-nya connect ke arah orang yang salah. Alright, tapi kali ini lihat mereka seperti para pejuang LDR bertatapan, berdekatan sebenarnya tapi nggak bisa bertemu ya. Waduh. Iya, ya kan bertatapan. Ya, Lewat video call tapi nggak bisa bertemu kan. Tatapan, dekat, nggak jauh. relate Ya. banget ya Bang Oji ya. Ya Bandung Jakarta kan. Aduh. Oke, kita langsung lihat di mana. Buat kalian semua, Dreams adalah salah satu penggawa timnas Indonesia bersama dengan King Brans juga. Jadi kita harus dukung siapapun yang akan bertanding di timnas Indonesia dan kita yakin pasti timnas Indonesia di SEA Games 2023 akan membawa emas untuk Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia ya pasti yang membawa nama Indonesia, tapi kita bakal melihat juga bagaimana dari EVOS Legends akan membawa nama tim mereka untuk menghadapi Bigetron Alpha. Karena sedari tadi, lagi-lagi dari kedua tim coba untuk menurunkan tempo mereka. Mereka sedang mencari momentum yang pas seperti apa. Karena dari segi gap goldnya yang tadi Bigetron Alpha udah gapnya sekitar 3.000. 4.000 bahkan. 4.000. Udah mulai disusul. Dan EVOS Legends juga sedari tadi mereka dapetin objektif yang banyak banget. Terbukti dengan ada seorang Brans, outer turret udah mulai hilang. Tinggal nanti gimana ketika Lordnya yang udah hadir dalam lane of down, apakah bakal coba untuk dikontes oleh Bigetron Alpha? Pastinya sih harus dikontes ya Nevin, karena kalau nggak dikontes ini akan berbahaya untuk dirinya. Dan bahkan lihat Psychot sudah memberikan sedikit informasi kalau tidak ada siapa-siapa di depan sana, tapi Super Ken mendeteksi dua pasukan dari EVOS Legends. Mereka standby on position. 5 orang, Council Gaming telah dikeluarkan. Fokus menuju ke Lord yang terhormat. Tapi nampaknya mereka akan coba kendorkan kembali nih Nevin. Iya, mereka coba untuk panci-panci terlebih dahulu, Oh, tapi Vader Extract telah dibuka, teamfight akan terjadi, masih ada satu pelarian. Pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba menyelamatkan Morindo dan kawan-kawan. Satu point kill, Psychon, Super Ken, Retribution! Tas masih mampu berhasil mendapatkan Retribution-nya. Berhasil tertangkap, tapi Tas gak bisa pulang. Masih coba dipas oleh Sorizo, dicoba berhentikan pergerakan dari Tas, tapi nampaknya Tas tergendong. Crossbow tank terbang, Brans bahkan coba menumbangkan temannya sendiri. Tapi nampaknya Tas too strong. Chorizo yang ter-take down di arah belakang. Kayeye mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Saken is coming. 1-1 ter-take down. Super Ken dapat 2 point kill. Lagi for triple kill, tapi masih ada immortality. masih ada Immortal, tapi itu 4 elimination yang bisa dibilang sangat amat baik dari Bigetron Alpha. Begitu juga dari EVOS Legends. Lihat bagaimana mereka coba untuk mendapatkan ke arah Lordnya yang berhasil dengan satu retribution dari seorang Tas cukup menyelamatkan kondisi mereka dari eliminasi yang cukup banyak juga. Sama-sama Lord giveaway untuk kedua belah pihak, tapi Super Ken
harus mengakui retribution dari TAS kali ini. Super Ken mungkin harus berpikir 2 kali sebelum mereka mengadu objektif. Tapi kalau Super Ken masih berani dan masih belum trauma, it's okay, karena memang itu yang kita nantikan. Itu yang kita tunggu. Pengaduan retribution. Iya, padahal tadi bisa dibilang ya, zoning out ataupun posisi setup dari Bigetron Alpha udah bagus banget. Dan juga dari EVOS Legends tadi mereka menuju dari area mid lane, jadi butuh beberapa saat sebenarnya untuk bisa nge-backup tasnya. Dan ternyata ya tas masih menangkan retributionnya. Cuman untuk saat ini ya, dengan perbedaan yang lagi-lagi nggak bisa terlalu jauhin sama EVOS Legends, masih di sekitar angka 500-an. Berarti belum ada perbedaan signifikan juga dari itemization. DHS baru aja diamankan oleh seorang Seiken. So mungkin yang harus lebih aware adalah nantinya dari seorang Tas dan juga Psychos. Penetrasi physical attack-nya ini bakalan lebih banyak lagi. Alright, dan bahkan pasukan dari Bigetron Alpha, mereka masih mau coba untuk mencari di mana keberadaan dari EVOS Legends. Yang harusnya kalau mereka salah membuka saja dah, itu bisa menjadi petaka untuk Bigetron Alpha. Dan itemnya silakan Nevin. Item Golden Staff Malefic dari seorang Brans menurut aku udah sangat amat cukup. Dia belum memutuskan untuk beli ke arah item defensif karena sedari tadi juga posisinya cukup aman ya, meskipun 3 kali dead, tapi mungkin dia bakal lebih fokus ke arah item attack terlebih dahulu. Meanwhile, kalau ngelihat ke arah kedua mid laner mungkin ya, ini damage yang besar udah ada banget di tangan dari seorang Hijume. Cuma aku belum terlalu ngelihat potensial dia untuk ngebuka Feather Attack-nya berkali-kali, masih cukup disimpan gitu. Jadi masih cukup hemat cara ultimate-nya. Masih cukup hemat, tapi beberapa kali Hijume mungkin memberikan Feather Strike for defensif atau mungkin mengcover temennya ya, bukan lebih ke arah ofensif. Ini agak cukup berbeda dengan kita tahu permainan agresif dari seorang Hijume. Yang dimana Hijume ini memiliki power agresif yang sangat tinggi. Sorizo melakukan checking boost, mencoba untuk membuka tapi Psychos terdeteksi nampaknya di depan sana. Saken melihat ada sedikit informasi di arah bottom lane, King Brans seorang diri. Tapi harusnya dalam logika, King Brans tidak mungkin seorang diri. King Brans gak mungkin dilepas sendirian karena itu akan cukup berbahaya. Dia bisa di solo pick off sama seorang Moreno. Dan mungkin itu harus menjadi pemikiran untuk para EVOS Legends sama Bigetron Alpha. Mereka sedang mengungguli dari segi laning phase. Dan bahkan kalau ngomongin di arah mid lane, Bigetron Alpha tidak terlalu unggul dengan tidak adanya auto turret mereka. Menuju ke arah seorang Tas, mencoba untuk melakukan pick off terhadap seorang Tas dan gagal. Gagal untuk mencuri seorang Tas. Tapi Feather Attack kembali lagi dibuka. Tapi Super Ken di depan sana mencoba untuk melakukan one by one situation dengan seorang Tas. Super Ken bermain piano, mencoba untuk bernyanyi. Dan nampaknya informasi telah diberikan no ultimate for Super Ken. Ya, no ultimate. Begitu juga untuk seorang Hijume ya. Feather Attack udah kembali terbuka juga tadi. Menjadi sebuah informasi yang cukup penting untuk kedua tim. Cuma masih fokus ke arah Lordnya. Ini tarik ulur lagi dilakukan oleh Tas dan juga Super Ken. Dan masih belum terlihat bagaimana backup dari kedua tim untuk bisa melakukan perebutan ke arah Lord. Masih ditunggu juga setup dan juga inisiasinya. Karena ini juga menjadi Lord yang penting ya. Lord di atas menit ke 18. Alright, ini dia kita tahu di mana dengan meta PHP. Tapi Psychos terdeteksi. Ada Super Ken di sana berhasil mendeteksi pergerakan dari Psychos. Brans udah mulai muncul di arah mapnya. Saken masih hilang, ada pakai Sorizo. Retribution from Super Ken. Berhasil membalikan kembali kanan, tapi lihat masih ada Moreno. Kurtaltan membalikan kanan dari EVOS Legends. Mereka kehilangan Dres. Pelatihan telah dikeluarkan. No defensive lagi, no suppress santai menuju ke arah Super Ken. Bebas bernyanyi. Psychos damage terlalu besar diterima. Dan bahkan satu buah kehilangan yang mahal. Dreams, no Dreams, Super Ken bakal bebas. Gak ada yang bakal bisa membendung pergerakan dari seorang Super Ken, Nevin. Yes, gak ada blooding hand untuk saat ini dan juga outer mid turret pasti langsung bisa dirasakan oleh Bigetron Alpha. Namun masih ada Feather Attack sebagai defensive high ground yang cukup kuat dari seorang Hijume. Meskipun masih belum bisa untuk menahan inner turret mereka. Alright. Dan pasukan dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar mendominasi kembali. Lihat 2.500 gold kembali mereka pimpin, Nevin. Menuju ke arah top lane, base turretnya mungkin akan dituju oleh Bubble Lord yang terhormat, Nevin. Iya, satu momen yang bisa merubah, bisa dibilang nasib dari Bigetron Alpha karena dengan 4.000 perbedaan gold dari item mereka juga udah terlihat keunggulan yang didapatkan. Apalagi memasuki ke arah late game, ini banyak banget item yang bisa mereka tukar-tukar nantinya. Ketika Lord juga udah mulai masuk, berarti proyeknya akan segera terjadi, Ranger Mas. Tas berada di garis depan, Brute Force bakal digunakan menuju ke arah Tas, tapi ternyata masih ada Dominant Blast! Dan Mortality pecah, Tas gak bisa selamat lagi depan sana, berhasil di shutdown oleh seorang Saken.
Brans masih menjadi satu buah jawaban kali untuk EVOS Legends mempertahankan base mereka. EVOS Legends diacak-acak dari base-nya. Mereka mencoba untuk menuju ke arah base di arah mid lane. Langsung ada Iron Hole. Macet Mania di following up dengan sangat baik oleh seorang Moreno. Tapi penalty zone berhasil memecahkan immortality from KYY. Super Ken bebas banget menuju ke arah seorang King Brand. Tapi crossbow of tank berhasil diamankan oleh Winston Chanton. Digantikan dengan ada immortality. King Brand versus everybody mencoba didapatkan di garis depan. Hijumi tertangkap. Ini bencana. No high ground defensive for EVOS Legends. Wow, beberapa pemain berhasil dihilangkan oleh Bigetron Alpha, tapi begitu juga banyak banget damage yang bisa diberikan oleh EVOS Legends membuat sepertinya Bigetron Alpha nih harus reset terlebih dahulu. Super Ken udah kehilangan banyak banget bisa dibilang resource dari segi itemization-nya, tapi sekarang ini udah kembali dengan kondisi yang sangat amat prima. Begitu berbahaya memang, begitu juga tadi tarikan dari seorang Dreams belum bisa maksimal. Memang Ironhawk ini bisa jadi pisau bermata dua ya, karena ketika momennya nggak pas atau orang yang ditarik ini nggak pas, itu malah bisa membuat dari EVOS Legends akan timpang nantinya dari segi kuantitasnya. Aku setuju banget, memang kurang pas. Tapi kalau misalnya dia dapetin Moreno, no card altar. Kalau dia dapetin Moreno tapi kasusnya. Dan sekarang beberapa kali dia dapetin yang bukan Moreno. Selalu di follow up sama Moreno. Moreno nggak peduli apapun yang terjadi, Nevin. Yeah. Ketika Ironhawk dan Bloodhound udah connect ke satu player dari Bigetron Alpha, dia akan berikan, dia akan paksakan utility yang dia punya. Dia bakal paksakan card altar yang dia punya. Dia nggak peduli akan ada terjadi apa selama dia bisa menyelamatkan kawan-kawanannya, Nevin. Betul sekali, karena keselamatan dari para pemain lainnya menjadi yang utama untuk seorang Paramis. Tapi untuk Lordnya kali ini juga akan segera diamankan nampaknya oleh Bigetron Alpha. Setup sudah terlihat dan juga dari EVOS Legends cukup tertahan dengan S116 yang langsung di cancel begitu saja. Alright, penalty zone for canceling up. Tapi akan adu retribution kali ini. Tas! Mampukah berhasil mendapatkan, tapi nampaknya gagal. Saken again berhasil mendapatkan satu buah Lord. Tapi di belakang Dreams, no following up. Dreams seorang diri. Lihat di arah top lane, Brans berhasil membuat space yang sangat mahal. Ternyata Dreams sendirian. Dreams gak di following up hanya untuk memberikan waktu best turret yang dipecahkan oleh seorang Brans di arah top lane, Nevin. Ya, ngasih satu space ya ke arah seorang Bransnya. Dan second, untuk kedua kalinya dia bisa merebut objektif dari tim EVOS Legends yang kali ini menjadi sebuah keuntungan besar untuk Bigetron Alpha dengan perbedaan sampai ke arah 5.000 gold. Alright, menuju ke arah best turret. Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan satu buah kemenangan kali ini. Cycles berada di garis tepat. Sorry, Soulbreaker ke arah belakang. Namanya Blast, tapi Santori Bloodhound lihat telah keluar. Ini tandanya Super Ken bebas untuk mendari di arah belakang dengan satu buah Curse mencoba diselesaikan. Ini bencana. Mega kill didapatkan. Fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Super Ken. Bigetron Alpha berhasil mengamankan game yang pertama. Setelah sudah berhasil diamankan dan ini dia Bigetron Alpha.